Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Hasan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dan mempresentasikan materi terakhir dari mata kuliah Legal Drafting, yaitu tentang pengesahan dan penetapan peraturan perundang-undangan. Untuk kawan-kawanku dan juga Bapak dosen, Bapak Dr. Muhammad Asih, semoga kalian tetap sehat selalu di tengah pandemi ini, dan semoga kalian bisa mendengarkan penjelasan saya dengan seksama dengan menonton lewat video YouTube ini. Oke, terima kasih atas ini. Maka saya akan sedikit membahas tentang pengesahan dan penetapan peraturan perundang-undangan. Jadi pada awalnya, berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kekuasaan untuk membentuk undang-undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selanjutnya di dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa setiap perancangan undang-undang atau RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau UU 12 Tahun 2011. Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, proses pembentukan undang-undang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 12 Tahun 2011, materi muatan yang harus diatur melalui undang-undang adalah: yang pertama, pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Lalu yang ketiga, pengesahan perjanjian internasional tertentu. Yang keempat, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Dan atau yang kelima, pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 dan perubahannya, proses pembuatan undang-undang diatur dalam pasal 16 Undang-Undang 12 2011. Sedangkan dalam Undang-Undang MD3 dan perubahannya, pembentukan undang-undang diatur dalam pasal 162 Undang-Undang MD3 sampai dengan pasal 173 Undang-Undang MD3. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, dapat diartikan atau disimpulkan proses pembentukan undang-undang sebagai berikut. Yang pertama itu, perancangan penyusunan undang-undang dilakukan dalam program legislasi nasional atau prolegnas yang disusun oleh DPR, Dewan Perwakilan Daerah, oleh DPR, lalu Dewan Perwakilan Daerah, DPD, dan pemerintah untuk jangka menengah dan tahunan. Terus yang kedua, rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. Yang ketiga, setiap rancangan undang-undang yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik, karena naskah akademik ini sangat penting, kecuali untuk RUU Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Negara, RUU Penetapan Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-Undang, Perpu menjadi Undang-Undang, serta RUU Pencabutan Undang-Undang untuk pencabutan Perpu. Terus yang keempat, rancangan undang-undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi gabungan, lalu komisi DPR, atau badan legislasi. Terus yang kelima, rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR dan usulannya berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Materi muatan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD serupa dengan yang dapat diajukan oleh Presiden yang telah diterangkan di atas. Rancangan undang-undang tersebut beserta naskah akademiknya diajukan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR. Yang ketujuh, selanjutnya RUU ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Yang kedelapan, pembicaraan tingkat 1 dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Terus yang kesembilan, kegiatan dalam pembicaraan tingkat 1 meliputi pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah dan penyampaian pendapat mini. Yang ke-10, pembicara tingkat 2 dilakukan dalam rapat paripurna DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang berisi: pertama, penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Terus yang kedua, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Dan yang ketiga, pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugaskan. Terus yang tadi dilanjutkan, yang 11, bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Yang ke-12, rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dengan Presiden diserahkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Dibutuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan, serta diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Yang ke-13, apabila pembahasan rancangan undang-undang telah memasuki pembahasan daftar inventarisasi masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya, dan berdasarkan kesepakatan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan atau Dewan Perwakilan Daerah DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar prolegnas jangka menengah dan atau prolegnas prioritas tahunan. Ketiga, setiap rancangan undang-undang yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik, karena naskah akademik ini sangat penting, kecuali untuk RUU anggaran, pendapatan, dan belanja negara, RUU penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang, Perpu menjadi undang-undang, serta RUU pencabutan undang-undang untuk pencabutan Perpu. Terus yang keempat, rancangan undang-undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi gabungan, lalu komisi DPR, atau badan legislasi. Terus yang kelima, rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR, dan usulannya berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Materi muatan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD serupa dengan yang dapat diajukan oleh Presiden yang telah diterangkan di atas. Rancangan undang-undang tersebut beserta naskah akademiknya diajukan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR. Yang ketujuh, selanjutnya RUU ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Yang kedelapan, pembicaraan tingkat 1 dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Terus yang ke-9, kegiatan dalam pembicaraan tingkat 1 meliputi pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah dan penyampaian pendapat mini. Yang ke-10, pembicara tingkat 2 dilakukan dalam rapat paripurna DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang berisi: pertama, penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Terus yang kedua, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Dan yang ketiga, pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugaskan. Terus yang tadi dilanjutkan, yang 11, bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
Yang ke-12, rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dengan Presiden diserahkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Dibutuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan, serta diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Yang ke-13, apabila pembahasan rancangan undang-undang telah memasuki pembahasan daftar inventarisasi masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya, dan berdasarkan kesepakatan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD), RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar prolegnas jangka menengah dan atau prolegnas prioritas tahunan. Jadi proses pembentukan atau pengesahan peraturan perundang-undangan itu mempunyai dan melalui proses yang sangat panjang dan tidak semena-mena hanya membuat peraturan perundang-undangan saja. Jika memang sesuai dengan urutannya itu memang cukup sulit dan banyak ya. Lembaga yang mendapatkan satu dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Terus yang ke-9, kegiatan dalam pembicaraan tingkat 1 meliputi pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah dan penyampaian pendapat mini. Yang ke-10, pembicara tingkat 2 dilakukan dalam rapat paripurna DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang berisi: pertama, penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Terus yang kedua, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Dan yang ketiga, pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugaskan. Terus yang tadi dilanjutkan, yang 11, bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Yang ke-12, rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dengan Presiden diserahkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Dibutuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan, serta diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Yang ke-13, apabila pembahasan rancangan undang-undang telah memasuki pembahasan daftar inventarisasi masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya, dan berdasarkan kesepakatan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD), RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar prolegnas jangka menengah dan atau prolegnas prioritas tahunan. Jadi proses pembentukan atau pengesahan peraturan perundang-undangan itu mempunyai dan melalui proses yang sangat panjang dan tidak semena-mena hanya membuat peraturan perundang-undangan saja. Jika memang sesuai dengan urutannya itu memang cukup sulit dan banyak ya. Lembaga yang dapat mengusulkan peraturan perundang-undangan atau pengesahan itu adalah DPR, karena DPR adalah badan legislatif di negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Presiden hanya bisa menandatangani atau membuat perpres, peraturan Presiden, dan juga peraturan pengganti perundang-undangan, Perpu. Dan Presiden hanya memiliki hak inisiatif sendiri atau hak prerogatif, yaitu menunjuk menteri dan merombak kabinet dan lain-lainnya, seperti menunjuk seknek, sekretaris negara, atau yang lainnya itu pembantu-pembantunya. Maka dari itu DPR lah yang bisa mengadakan sidang seperti pengesahan dan penetapan peraturan perundang-undangan. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Kepada kawan-kawan saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan kesehatan di tengah pandemi ini, karena kesehatan sangatlah penting. Karena tidak ada ya gitulah pokoknya, pas lagi pandemi mah emang harus sehat. Kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dan juga terima kasih kepada Bapak dosen saya, Bapak Dr. Muhammad Nasih, yang telah memberikan
tugas pengganti mata kuliah legal drafting di materi ini, dan emang semua materinya ya. Dan terima kasih saya ucapkan, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.